Bismillahirrahmanirrahim. Aikumit tahiyatul Islam, tahiyatun min ahlil jinan, wa tahiyatun fiyas salam, salamun qawlan min rabbir rahim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salamu alayka ya Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, benarkah berdakwah menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan sebagainya adalah haram karena itu adalah buatan orang kafir? Maka dijelaskan oleh Profesor Dr. Ahmad Ibrahim Atiyah di dalam kitabnya Muhadarat fi Wasailit Tabli'id Da'wah Ilallahi Ta'ala bahwa ada beberapa dalil yang menunjukkan bolehnya berdakwah menggunakan wasailul ijtimaiyah atau media sosial. Pertama adalah bahwa Rasulullah SAW ketika berdakwah sering menggunakan wasilah atau perantara. Di antara wasilah yang digunakan oleh Rasulullah adalah berdakwah menggunakan mimbar, berdakwah menggunakan risalah atau menulis surat. Kemudian hijrah adalah bagian juga dari wasilah yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah. Akan tetapi hukum tidak terpaut pada wasilah karena wasilah bukan merupakan ibadah. Ibadah adalah niat dan perbuatan kita itu sendiri. Kemudian yang kedua, di dalam kaidah usul fiqh disebutkan bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahah ila madalla ad-dalil ala tahrimiha. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh kecuali ada dalil yang datang untuk mengharamkannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa qad fasala lakum ma harrama alaikum. Allah telah menjelaskan kepada kalian apa saja yang diharamkan bagi kalian. Baik dijelaskan melalui Al-Qur'an atau dijelaskan melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Yang ketiga adalah ittakhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khanadiq, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia ditawarkan oleh seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi sebuah metode perang yang biasa dipakai oleh orang Persia, yaitu dengan menggali parit. Kalau seandainya tidak boleh menggunakan sesuatu yang dibuat oleh orang kafir, maka tidak mungkin Rasulullah SAW menerima tawaran dari Salman Al-Farisi berperang dengan menggunakan perang Khandaq saat menghadapi kafir Quraisy dan para sekutunya. Kemudian yang keempat, ittakhaza Sayyiduna Umar bin Khattab ad-dawawin, bahwa Sayyiduna Umar bin Khattab menjadikan kantor-kantor sebagai ciri khas pemerintahannya. Padahal Sayyiduna Umar bin Khattab tahu bahwa penggunaan kantor itu adalah ciri khas pemerintahannya kerajaan Romawi. Andai tidak boleh menggunakan sesuatu yang dipakai atau yang dibuat oleh orang kafir, tidak mungkin Sayyidina Umar bin Khattab mau menjadikan kantor-kantor itu sebagai ciri khas pemerintahan. Kemudian beliau juga menegaskan di dalam kitabnya kenapa media sosial ini begitu penting untuk digunakan saat ini. Pertama adalah karena media sosial tajawazal khudu' wa hawajis, melampaui batas-batas dan melampaui tempat-tempat. Yang kedua, karena media sosial ini
tajawaza az-zaman, melampaui waktu. Dan yang ketiga adalah at-tafa'uliyah, bisa saling untuk berinteraksi. Yang keempat, suhulatul istikhdam, mudah untuk digunakan. Dan yang kelima, syariatul intisar, cepat untuk menyebar. Dan yang keenam adalah tashihan likasirin minal mazahin minal khati'ah wal ma'lumat ghairu sahihah allati intasyarat bainan nas, untuk memperbaiki pemahaman-pemahaman yang salah dan maklumat-maklumat yang tidak benar yang menyebar di masyarakat. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengajak umat Islam kembali ke jalan Allah dan memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sebuah hadis, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya kebaikan itu sama seperti orang yang dia tunjukkan. Andai kita membagikan sesuatu, men-share sesuatu di media sosial, lalu orang yang kita tunjukkan itu melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala ketika dia melakukan sesuatu yang kita bagikan itu. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.